Masya Allah, kaosnya keren banget. Itu tulisannya sendiri sampai akad. Masya Allah. Ini apa ini maksudnya? Artinya antum menjadi jomblo sejati sampai betul-betul akan nikah gitu? Siap, Ustaz. Tekad gitu, Ustaz. Masya Allah. Halal. Masya Allah. Jadi sebenarnya bagaimana Ustaz langkah-langkahnya kalau misalnya ada ikhwan nih sudah mampu tapi belum ada gitu, belum ada akhwat yang bisa gitu. Caranya gimana sih Ustaz supaya bisa sampai akad? Masya Allah. Ini pertanyaan yang sering sekali dilontarkan para pemuda ya, dengan hasrat yang menggebu-gebu, tapi bagaimana nih seolah-olah semua jalan buntu ya. Memang betul, kita kalau sudah diberikan kemampuan ya, Nabi SAW itu memerintahkan para pemuda untuk segera menikah. Kata beliau alaihissalam, ya ma'syarah syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, apabila di antara kalian sudah memiliki kemampuan, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar. Karena yang demikian itu lebih bisa menundukkan pandangan. Nanti antum akan rasakan sendiri, ketika menikah akan dengan lebih mudah kita menundukkan pandangan kita. Wa ahsanu lil farj, dan juga lebih menjaga kemuliaan kita, menjaga kemaluan dan kemuliaan kita. Nah, kalau tidak mampu, kata Nabi SAW, fa illam tastati' fa alaika bisaum. Ya, kalau tidak mampu, fa alaikum bisaum, maka hendaknya kalian berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena yang demikian menjadi apa? Benteng. Nah, jadi harus banyak puasa kalau misalnya belum mampu ya. Bukan banyak kulineran, tapi banyak puasa. Ya, itu kalau belum mampu. Nah, bagaimana Ustadz cara kita memilih calon yang baik? Tentunya faktor agama yang harus kita prioritaskan. Banyak di antara para syabab ya, seperti saya dengar di satu biro jodoh, pokoknya syarat utama cantik. Ya. Tapi apakah itu yang paling dituntunkan? Tidak. Kata Nabi SAW, tunkahul mar'ah li arba. Wanita itu dinikahi karena 4. Ya. Karena hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Nah, dari keempat faktor ini disuruh cari apa? Agamanya. Makanya dahulu para ulama mereka sangat bersemangat untuk mencari istri yang solehah. Kalau kita baca biografinya Imam Ahmad, beliau ditawari 2 orang wanita. Ya, yang satu lebih cantik daripada yang lain. Tapi Imam Ahmad bukan itu patokannya, yang mana yang lebih soleh. Beliau memilih yang lebih soleh. Jadi ini patokan yang pertama. Kemudian bagaimana Ustadz cara kita untuk mendapatkan jodoh yang baik? Ya mungkin perlu bergaul lah. Perlu bergaul kita dengan teman-teman kita yang kita lihat keluarganya baik. Mungkin dia bisa membantukan kita mencarikan jodoh ya. Kemudian kita kenali latar belakang keluarganya bagaimana, orangnya bagaimana. Kalau dia memang dikenal sebagai orang yang berakhlak baik, bismillah. Ya. Tapi bukan kemudian ada ta'aruf ya, sebagaimana yang sekarang marak. Ada orang bilang ta'aruf, tapi ta'aruf boncengan kemana-mana. Nah, ini bukan ta'aruf lagi, tapi maksiat. Ya. Ta'aruf itu sekedarnya saja kita mengetahui backgroundnya dia bagaimana, dari keluarga yang seperti apa, kemudian kita bertanya kepada orang-orang dekatnya. Bertanya tentang bagaimana kepribadiannya, tanya orang-orang yang jujur dan objektif dalam menilai calon kita. Kalau sudah tergambarkan betul, maka datanglah ke orang tuanya. Nah, ini masing-masing budaya berbeda ya. Kadang-kadang kawan kadang pengen cepat, langsung tembak, Pak saya ingin lamar anak bapak ya. Nah, kita harus lihat juga backgroundnya. Tidak semua orang tua itu bisa menerima yang serba cepat seperti itu. Mungkin mereka juga ingin kenal. Nah, ini kan mau menyerahkan anak perempuannya. Tidak mungkin kemudian dia berikan begitu saja seperti orang berjual beli kan. Dia harus kenal dulu siapa ini calonnya. Sehingga perlu ada pendekatan. Ya, ingin apa? Mungkin berkunjung, tapi bukan berkunjung kepada calon antum, bukan, tapi kepada keluarganya, kepada bapaknya. Ya, saling berkenalan. Nanti kalau sudah pada level yang lebih lanjut, keluarganya juga pengen kenal sama keluarga kita, silahkan dibawa. Nah, kemudian setelah itu kita menghitbah, kemudian menikah. Mudah sekali prosesnya. Cuma satu hal mungkin yang perlu disampaikan kepada kawan-kawan semua, bahwa pernikahan itu kita seperti melakukan perjalanan jangka panjang ya. Jadi betul-betul perlu dipersiapkan dan perlu mendekatkan diri kepada Allah. Ini yang mungkin kita kurang. Banyakan kita kan menyandarkan semua itu pada diri kita.
Ya, kalau kita ingin semuanya dibimbing oleh Allah, maka banyak-banyaklah mendekatkan diri kepada Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan keluar. Ya, mencari jodoh yang baik itu kan juga suatu permasalahan. Nah, kalau kita semakin bertakwa kepada Allah, insya Allah, ya Allah akan berikan jalan keluar. Allah akan berikan jodoh yang terbaik kepada kita. Bahkan mungkin jodoh terbaik itu akan datang dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Ya, mungkin itu sedikit tips ya bagaimana agar kita memulai kehidupan pernikahan kita itu dengan baik dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Media Sunnah Aceh.